sampai merinding melihat hasilnya setelah memadukan dua butiran ini diracik dijadikan pupuk teman-teman, lalu dikombinasikan menggunakan beberapa bahan yang lainnya, lalu saya kocorkan dipupukan ke tanaman cabai. Saya pun sampai merinding melihat lebat buahnya, sampai kaget. Tanaman cabai berbuah lebat nonstop tidak mengenal waktu setelah disiram menggunakan pupuk racikan ya teman-teman. Nah, agar tidak penasaran menggunakan bahan apa saja yang saya akan padukan, mari simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Berikut cara meracik membuat pupuk untuk tanaman cabai agar berbuah lebat nonstop tidak mengenal waktu. Nah, kedua bahan dua butiran ini yang saya gunakan ini adalah pupuk yang sering digunakan jutaan petani ya teman-teman. Pupuk Posca beserta pupuk Petroganik yang saya akan mix atau yang saya akan racik terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, masing-masing kedua butiran pupuk ini yang akan digunakan setengah gelas ya teman-teman. Setengah gelas dari pupuk Posca, setengah gelas dari pupuk Petroganik. Lalu jangan lupa persiapkan wadah ya berukuran air 10 liter untuk menampung bahan-bahan yang akan digunakan. Cara meracik yang akan saya sampaikan sekarang ini berskala kecil berukuran 10 liter air ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, nantinya bisa disandingkan atau dicampur lagi berserta air biasa lagi agar lebih banyak. Untuk cara menggunakannya, takar menggunakan wadah terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Kedua butiran pupuk ini setengah gelas, lalu dimasukkan ke dalam wadah berukuran 10 liter, lalu dimix ya teman-teman terlebih dahulu kedua pupuk ini agar tercampur merata terlebih dahulu berserta air, dan jangan sampai masih berbentuk butiran nantinya kalau siap digunakan. Kalau masih berbentuk butiran ya teman-teman tidak akan maksimal, tidak akan baik jadi pupuk pelebat buah tanaman cabai agar berbuah lebat nonstop ya teman-teman. Jangan sampai masih berbentuk butiran, harus benar-benar padu terlebih dahulu berserta air seperti ini. Awalnya saya sempat tidak percaya meracik dengan cara seperti ini, tapi setelah saya siramkan ke tanaman cabai, saya pun sampai tidak bisa berkata melihat lebat buahnya. Merinding, tanaman berbuah lebat, berbuah nonstop, tidak mengenal waktu, terus menerus berbuah lebat ya teman-teman setelah disiram dengan racikan pupuk ini. Untuk bahan selanjutnya saya akan menambahkan gula merah, gula aren ya teman-teman. Nah, jadi tidak semuanya untuk digunakan dari gula arennya, melainkan setengah gandu saja yang digunakannya ya teman-teman. Nah, seperti ini, setengah gandu dari gula merah ya teman-teman. Nah, kalau tidak ada gula merah boleh menggunakan gula pasir. Nah, kalau mau menggunakan gula merah jangan lupa diiris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman, sebelum melarutkan dengan bahan-bahan yang sudah dimasukkan ke dalam wadah. Tujuannya agar mudah tercampur larut berserta air ya teman-teman, jika diiris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini. Oke teman-teman, jadi sebelum saya melanjutkan ke langkah-langkah berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Nah, bagi teman-teman jika mempunyai tanaman cabai, sudah melakukan perawatan cara ini cara itu, belum berhasil, belum maksimal, tidak sesuai yang diharapkan, jika mau mencoba dengan cara saya yang pernah saya coba meracik membuat pupuk seperti ini ya, agar tanaman cabenya berbuah lebat melulu, berbuah nonstop, tidak mengenal waktu, silahkan jika mau mencoba dengan cara seperti ini. Tidak juga tidak apa-apa, hanya berbagi pengalaman yang pernah saya coba saja ya teman-teman. Cara saya seperti ini untuk melebatkan, menonstopkan tanaman cabai agar berbuah lebat, tidak mengenal waktu. Lalu untuk melarutkannya gunakan air biasa saja, air sumur ya teman-teman, berukuran 10 liter. Cara seperti ini juga bisa dibilang menghemat kedua butiran pupuk bahan utamanya yaitu Posca beserta pupuk Petroganik. Dosis sedikit yang digunakan tapi kekuatannya lebih super turbo powerful, mendorong pembungaan dan pembuahan ya teman-teman. Nah, saya selalu menggunakan M4 untuk campuran bahan cara meracik membuat pupuk ya teman-teman.
M4 pertanian, bahan organik tanah untuk menyuburkan dan menggemburkan tanah. Ini adalah bahan fermentasi ya teman-teman, yang berbentuk cairan yang berwarna kecoklat-coklatan beraroma bau tape ya teman-teman. Nah, banyaknya yang digunakan dari M4 ini cukup 3 tutup botolnya saja yang digunakan, dikarenakan skala kecil yang dibuat yang diracik berukuran skala 10 liter ya teman-teman. Nah, alasan saya menambahkan gula aren ya teman-teman untuk membangunkan bakteri dari dorman M4 ini ya. Jadi saya menambahkan gula merah itu untuk membangunkan bakteri dari M4 ini, dikarenakan masih tertidur ya teman-teman. Jadi kita wajib untuk membangunkan bakteri yang masih tertidur dari M4 ini menggunakan gula merah ya teman-teman, atau gula pasir. Tapi awas jangan sampai salah dan keliru, M4 yang digunakannya itu untuk pertanian bukan untuk perikanan ya teman-teman. Untuk bahan yang terakhir, saya akan menambahkan micin atau yang sering disebut MSG ya teman-teman. Merek Sasa yang saya gunakan berukuran 30 gram. Nah, MSG atau micin ini sangat bagus dan baik, sangat dibutuhkan untuk tanaman cabai ya teman-teman. Apalagi kekuatannya ditopang menggunakan beberapa bahan yang lain. Jadi kekuatannya saling menopang ya, saling melengkapi. Jadi kekuatannya lebih super turbo powerful, mendorong pembungaan dan pembuahan. MSG ini selain bagus untuk menyuburkan ya, juga untuk menguatkan batang beserta akar tumbuhnya pucuk yang baru. Juga sangat bagus untuk mempercepat pembungaan dan pembuahan ya teman-teman. Sangat cocok diterapkan di pupukan ke tanaman cabai dari MSG ini ya teman-teman. Boleh menggunakan merek apa saja, mau Miwon, mau Ajinomoto, mau Sasa, boleh. Yang penting berjenis MSG saja yang digunakan ya teman-teman. Berukuran 30 gram. Bungkus kecil murah meriah, harganya cuma 2.000 perak rupiah, tapi jadi pupuk sangat bagus, sangat baik untuk melebatkan dan menyuburkan tanaman cabai ya teman-teman. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, semua bahan diracik dijadikan satu teman-teman. Sebelum digunakan difermentasikan terlebih dahulu selama 10 hari, jangan lama-lama, 10 hari saja ya teman-teman. Simpan di tempat yang teduh menggunakan wadah apa saja, yang penting ada tutupnya. Lalu setelah itu kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi selama 10 hari, cara melarutkannya ya teman-teman 1:10. 1 liter racikan pupuk ini dicampur air bersih lagi berukuran 10 liter, jadi lebih banyak ya teman-teman. Yang penting dengan rutin saja, cara menggunakannya seminggu sekali. Untuk pengocorannya per tanaman atau per pohon tanaman cabai bisa disesuaikan secukupnya saja ya teman-teman. Yang penting dengan rutin saja, cara menggunakannya seminggu sekali. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.